Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Rahmatul Aziza dengan NIM G701230005 dari kelas B program studi S1 Farmasi Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur bisoprolol dengan ATMI. Pertama, bisoprolol ini telah dipatenkan itu pada tahun 1976 dan telah disetujui untuk penggunaan medis pada tahun 1986. Nah, obat ini termaksud ke dalam daftar obat esensial Organisasi Kesehatan Dunia. Lalu, bisoprolol ini bermanfaat dalam pengobatan untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi, berkurangnya aliran darah ke jantung atau iskemik jantung, gagal jantung kongesif, dan sebagai terapi pencegahan sebelum serangan jantung, maupun terapi primer setelah serangan jantung untuk mengurangi kemungkinan kekambuhan. Lalu kita ketahui sendiri rumus struktur dari bisoprolol itu C18H31NO4. Secara struktural ini dia memiliki rantai samping eter yang terhubung ke cincin fenil yang memberikan kardioselektivitas tinggi. Formula ini memungkinkannya dia ini memblokir reseptor adrenergik di jantung. Lalu untuk menurunkan detak jantung dan mengurangi beban kerja dari jantung. Lalu kita masuk ke struktur dan fungsi molekul dari bisoprolol. Yang pertama itu ada gugus amina sekunder, yaitu dia bagian krusial untuk interaksi dengan reseptor beta 1 di jantung. Nah, dia ini untuk menentukan afinitas dan kekuatan ikatan pada reseptor. Selanjutnya ada rantai propanolamina. Nah, dia ini berfungsi sebagai penghubung dan ikatan hidrogen dengan reseptor untuk memperkuat daya tempel. Terus ada cincin aromatik, di mana dia ini yang memberikan sifat lipofilik atau suka lemak. Ini penting untuk stabilitas molekul dan interaksi dengan kantong hidrofobik reseptor. Setelah itu ada rantai eter tambahan yang berfungsi untuk memberikan sifat amfifilik. Dia larut air dan lemak. Nah, sehingga dia meningkatkan selektivitas pada reseptor beta 1 di jantung dibanding beta 2 di paru. Sehingga dia ini membuatnya lebih aman. Lalu untuk mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh. Lalu apa sih hubungannya dengan proses ATMI? Pertama itu absorpsi, di mana adanya cincin benzen dan rantai isopropil dia memberikan sifat yang lipofilik atau larut lemak. Karena sifat ini, bisoprolol ini sangat mudah menembus membran sel di saluran pencernaan. Penyerapan oralnya ini sangat baik, hampir 90%, sehingga dosis oralnya ini sangat baik dan hampir seluruhnya masuk ke peredaran darah tanpa banyaknya yang terbuang. Kita lanjut ke distribusi, di mana rantai eter tambahan ini dia memberikan keseimbangan hidrofilik atau larut air. Karena dia tidak terlalu larut lemak seperti propanolol, bisoprolol ini dia mudah menembus sawar darah. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke distribusi, di mana karena dia terdapat rantai eter tambahan yang memberikan keseimbangan hidrofilik atau larut air. Karena tidak larut lemak seperti propanolol, bisoprolol ini dia tidak mudah menembus sawar darah otak. Nah, keuntungannya ini dia akan meminimalkan efek samping pada sistem saraf pusat, seperti mimpi buruk, depresi, yang sering terjadi pada obat-obat beta blocker generasi lama. Setelah itu masuk ke metabolisme.
di mana di metabolisme gugus eter dan rantai samping adalah titik-titik yang akan diserang oleh enzim hati, yaitu sitokrom 450. Nah, efeknya pada tubuh itu bisoprolol mengalami metabolisme di hati sekitar 50%. Menariknya, ia tidak memiliki first pass metabolit yang besar sehingga bioavailabilitasnya itu tetap tinggi. Nah, setelah itu kita masuk di terakhir yaitu ekskresi. Pada struktur yang moderat, dia itu tidak terlalu besar dan memiliki gugus polar. Ia bisa dibuang dengan dua cara. Nah, efeknya pada tubuh itu bisoprolol memiliki eliminasi ganda atau 50/50. Setengahnya dibuang melalui ginjal sebagai urin dan setengah lagi dibuang melalui hati sebagai empedu atau sebagai feses. Nah, keuntungan klinisnya ini dia sangat aman. Jika pasien memiliki gangguan ginjal ringan, hati, maka akan membantu prosesnya. Begitupun sebaliknya. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari ini, di mana struktur kimia bisoprolol ini bersifat amfifilik, di mana dia seimbang antara lipofilik dan hidrofilik, yang berperan penting dalam menentukan profil ADME-nya, yaitu dia memungkinkan penyebaran oral yang sangat baik sehingga mudah menembus membran sel, distribusi yang tidak berlebihan ke otak sehingga meminimalkan efek samping pada sistem saraf pusat, metabolisme yang efisien di hati tanpa fast effect yang signifikan, serta eliminasi ganda melalui ginjal dan hati yang meningkatkan keamanan penggunaannya. Dengan demikian, struktur ini membuat bisoprolol ini memiliki efektivitas tinggi, bioavailabilitas baik, dan profil keamanan yang unggul dalam terapi. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih.